Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa imamina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bisa melanjutkan seri yang sudah kita mulai ya. Walaupun awalnya konsepnya mau sebulan sekali, ternyata banyak yang minta wah terlalu jauh. Ya, banyak yang penasaran kayaknya tidak nonton film itu pengen tahu lanjutannya gitu. Tapi ini sebetulnya lebih seru dari nonton film nih. Kalau nonton film itu jagoannya kan kita tonton saja. Ini seri ini nih jagoannya ya bapak-bapak ibu sekalian, karena bapak-bapak ibu akan menjadi aktor dalam pembentukan peradaban Islam insya Allah ya. Karena kita membahas ini bukan hanya ingin tahu, ingin dengar, tapi ingin mempraktekkan bagaimana sih Islam itu bisa membentuk peradaban dan bagaimana kita juga berperan dalam membuat peradaban masa depan insya Allah. Kita masih di Muqaddimah ya, kan masih banyak hal yang mungkin penting untuk menjadi fondasi dalam pembahasan kita selanjutnya ya, tentang ayat-ayat Al-Quran, bagaimana kita mengeksplorasinya sebagai bahan-bahan untuk membangun masa depan kita, peradaban kita ya, di masa depan. Ada satu soal besar ya, bagaimana Al-Quran bisa membuat peradaban. Sebelum masuk ke sana, jadi para ilmuwan, ahli sejarah yang mempelajari sejarah manusia itu punya banyak teori bagaimana sebuah peradaban terbentuk. Teori yang paling terkenal itu yang banyak dipakai itu teorinya Arnold Toynbee ya, bahwa manusia itu berkembang sesuai antara tantangan dan respon. Jadi karena ada tantangan, ada respon. Jadi bahwa peradaban itu muncul karena adanya tantangan-tantangan yang dihadapi manusia, sehingga manusia merespon, bereaksi, membuat hal-hal yang membuat kehidupan mereka lebih baik, lebih aman, lebih sejahtera, lebih nyaman, dan seterusnya. Itu teori Arnold Toynbee yang hampir semua sejarawan barat biasanya menulis di atas teori itu. Dan itu bisa diterapkan dan banyak diterapkan dalam ya peradaban manusia secara umum ya, dari manusia, bagaimana proses manusia dari kehidupan yang primitif lalu berkembang. Karena dalam kehidupan nomaden primitif manusia misalnya mereka gambarkan ada tantangan kalau hidup di hutan harus menghadapi hewan buas, akhirnya mereka menciptakan alat-alat untuk mengamankan mereka. Mereka perlu makanan, menciptakan alat-alat untuk berburu, untuk bertahan. Awalnya berburu ya, teorinya begitu. Tapi berburu, lama-lama mereka perlu yang hidup yang lebih stabil, lebih established. Akhirnya hidup bercocok tanam, menetap, dan berkembang. Itu teori Arnold Toynbee seperti itu. Yang menarik sebetulnya dalam teori ini teori dalam pemikiran Barat itu antara ilmu eksak dan ilmu filsafat itu suka ada hubungan timbal balik ya. Kalau di peradaban Yunani itu asal dari ilmu pengetahuan itu adalah perenungan, lalu muncul filsafat, dari filsafat muncul pengetahuan, ilmu pengetahuan ya, seperti misalnya kedokteran itu dibangun atas perenungan-perenungan Aristoteles, Galenus. Jadi dari filsafat ke ilmu eksak. Di peradaban Eropa modern berbalik, itu hampir kebanyakan teori-teori yang ada di dunia humaniora itu terpengaruh oleh penemuan-penemuan eksak. Ya. Ini teori Arnold Toynbee ini sebetulnya tidak jauh dengan teorinya Newton. Ya, aksi-reaksi, semua yang terjadi itu karena ada aksi dan ada reaksi, dan reaksi itu selalu berkaitan dengan aksi. Yang membuat teori ini agak
kurang bernilai ketika diterapkan pada tingkah laku manusia adalah asal dari teori ini adalah benda mati. Benda mati itu memang ketika ada reaksi dia akan bereaksi. Ya. Ketika ada dorongan dia akan ada respon untuk. Jadi benda mati itu akan terus diam sampai ada yang menggerakkan dan akan terus bergerak sampai ada yang mencegah dia untuk diam. Kan itu benda mati. Manusia itu kalau digambarkan seperti itu ya manusia yang kurang memakai akalnya sebetulnya. Tapi memang banyak manusia yang seperti itu. Dia tidak bergerak selama tidak ada kebutuhan dia untuk bergerak. Dan dia akan terus bergerak selama tidak ada yang menghentikannya. Yaitu banyak manusia seperti itu. Tapi itu kurang menggambarkan ketinggian manusia. Kurang menggambarkan ketinggian manusia. Teori yang lebih baik, ya, lebih sempurna itu teorinya Spengler yang dikutip oleh Malik bin Nabi. Malik bin Nabi ini pemikir Aljazair yang concern memikirkan tentang peradaban. Karena itu mungkin banyak teori-teori peradaban lebih tepat memakai teorinya Malik bin Nabi. Jadi peradaban itu muncul dari kebangkitan spiritual. Nah, ini mulai lebih tinggi manusia ketika tuntutan yang mendorong mereka adalah tuntutan spiritual. Jadi dibuat kurva ya. Kemunculan sebuah peradaban itu ketika spiritual manusia itu meningkat sehingga ingin membuat hal-hal yang baru, siap melakukan hal-hal yang luar biasa karena spiritualnya tinggi. Ya, siap bahkan berkorban, berperang. Terus selama spiritualnya naik dia akan banyak melakukan aksi-aksi yang luar biasa besar dan meningkat dan dia akan menjadi stabil ketika rasionalismenya meningkat, menguat, berfungsi. Dia akan banyak membuat inovasi-inovasi. Dan peradaban itu nanti turun ketika spiritual berkurang, rasional berkurang, yang kuat adalah insting kemanusiaan atau insting kehewanan. Itu teori yang sering terjadi dan itu yang bisa menggambarkan naiknya sebuah peradaban dan turunnya. Itu lebih banyak dan ini kalau disesuaikan dengan teori Ibnu Khaldun itu lebih mirip. Jadi kalau Ibnu Khaldun bahasanya asobiyah ya, ada kekuatan kelompok tertentu punya hubungan yang kuat, mereka lebih kuat dari yang lain, akhirnya muncullah sebuah negara yang menguasai kelompok manusia yang lain. Dan dia akan terus selama orang-orang itu rasional berpikir, memikirkan hal-hal yang bermanfaat dan meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Dia akan turun ketika manusia itu, penguasa negara itu lebih memikirkan syahwatnya, keinginan, kenikmatannya, mencari kenyamanan dan kenikmatan, dia akan turun. Itu teori naik dan turunnya peradaban. Tapi ada yang unik dari peradaban Islam ini, peradaban yang dibangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak 100% hal itu bisa diterapkan. Ada hal-hal yang luar biasa, yang menunjukkan bahwa ya kalau bisa dikatakan ini ya bukan bisa dikatakan, tapi memang sebuah mukjizat sejarah karena kalau kita lihat seluruh peradaban itu belum ditemukan peradaban yang muncul dengan cepat dan turun sangat lambat seperti Islam. Jadi kebanyakan peradaban itu munculnya naiknya lama tapi turunnya cepat. Hampir semua ya peradaban Romawi, Yunani bahkan sulit dilacak. Mulainya bagaimana gitu. Kalau cerita Romawi kan dari mitos kan, dari kota Roma yang ada seorang anak dididik oleh serigala di sebuah waktu, akhirnya dia menjadi orang kuat menguasai Roma, mitos ya. Apakah itu benar atau tidak gitu. Muncullah orang kuat yang menguasai Roma gitu. Sedangkan Yunani juga para ahli sejarah tuh mencari-cari awalnya bagaimana kok bisa muncul seperti itu. Karena memang kemunculannya lambat, gitu, prosesnya sangat jauh. Ketika jatuh cepat. Dikalahkan oleh Persia, sudah jatuh. Tidak muncul lagi. Ada yang muncul cepat, tapi bubarnya juga cepat, seperti Mongol. Ya walaupun Mongol tidak membentuk peradaban apa-apa, Mongol itu. Untuk menyebar cepat, setelah itu ya tidak mana peradaban yang dimunculkan oleh Umar. Dia memang menaklukkan, tapi tidak ada peradaban ya. Ada bangunan sana sini gitu, tapi tidak menjadi sebuah peradaban.
Islam ini unik. Jadi dalam waktu 20 tahun sejak Rasulullah SAW, ya, titik mulainya sangat terlihat ya, di Mekah, lalu di Madinah menjadi sebuah entitas politik yang hanya 20 tahun saja menguasai Jazirah Arab, kemudian 10 tahun mengalahkan, bahkan membersihkan ya Jazirah Arab dan seluruhnya, timur dan barat, begitu cepat. Turunnya lama sampai 1000 tahun itu masih, ya baru ya belum 100 tahun khilafah itu jatuh ya, 1924. Jadi 96 tahun baru khilafah hilang. Kita sekarang tidak ada lagi naungan peradaban, ya ada ya kita peradaban. Ya mungkin dalam waktu tidak lama juga bisa muncul lagi karena masih ada mukawimat ya, dan ini yang kita bicarakan, bagaimana kita berperan di sana. Ya, mungkin dalam kebangkitan peradaban Islam ya Indonesia belum ada gitu ya, bangsa mungkin timur Asia Tenggara itu ya mungkin masih di luar sejarah ya, sejarah tertulis minimal. Nah, kita bagaimana berusaha memahami hal ini sehingga kita dalam proses studi kita berperan cukup. Jadi sejarah Islam ini unik. Jadi tidak, yang pertama mutunya cepat. Kedua, unsur antara tantangan dan respon itu sebetulnya tidak begitu terlihat karena masyarakat Mekah itu masyarakat yang aman dan stabil. Jadi Rasulullah SAW, dia Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Amul Fil itu. Amul Fil itu merupakan titik perubahan ketika Jazirah Arab itu menjadi semakin menghargai Mekah. Di sebelumnya sudah menganggap Mekah ini sebagai kota yang suci, yang tempat ibadah, yang tidak boleh diserang. Dengan hancurnya pasukan gajah, ya pasukan Fil, itu masyarakat Jazirah Arab semakin gentar, artinya semakin aman, gitu. Semakin aman Mekah. Jadi tidak ada dorongan untuk, dan memang masyarakat Quraisy tidak punya ambisi untuk melakukan ekspansi. Ya, mereka merasa cukup dengan pola kehidupannya. Semua sudah datang ke sana, tidak perlu menguasai daerah kiri kanan gitu untuk memperkaya atau mensejahterakan. Sudah sejahtera karena Mekah sudah jadi pusat. Ka'bah itu sudah menarik bagi para pedagang. Jadi kehidupan ekonomi sudah diuntungkan dengan adanya Ka'bah, dengan adanya haji ya. Walaupun sebelum Islam itu sudah ada haji, sisa-sisa agama Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi tidak ada tantangan yang mendorong mereka untuk melakukan ekspansi. Ya, karena memang masalahnya bukan ekspansi mencari memperluas kekuasaan. Ya penguasa ya kalau kita bisa namakan penguasa, walaupun Abu Jahal dan seterusnya itu ya lebih bersifat manajerial, tidak bersifat otoritas melayani jemaah haji, memberi ya layanan lah jemaah haji, memberi keamanan bagi jemaah haji. Itu ekonomi mereka cukup berdagang, memberi fasilitas seperti itu. Jadi teori anatomi tentang kemunculan peradaban Islam itu tidak bisa terapkan karena masalahnya bukan masyarakat Mekah yang ingin merespon tantangan yang datang kepada mereka, tantangan itu tidak ada. Yang ada adalah turunnya wahyu, ya, risalah Islamiyah ini. Itu dorongannya itu yang membuat Rasulullah awalnya berkonflik dengan penduduk Mekah. Akhirnya setelah Rasulullah hijrah ya dalam waktu 8 tahun kembali lagi Mekah hanya menjadi bagian dari Islam. Nah, semua penggeraknya itu adalah wahyu. Karena itu kita ketika belajar tentang tafsir Hadari ini kita lihat bagaimana fungsi sentral Al-Quran membuat sebuah peradaban baru. Kita harus pahami ruhnya. Jadi ini kita bukan mempelajari Al-Quran dengan frame peradaban, bukan ingin keluar dari Quran itu sendiri. Justru kita melihat Al-Quran lebih dalam dari sekedar yang kebanyakan orang memahami. Quran ini membentuk peradaban karena memang arahnya ke sana gitu. Karena memang sejarahnya seperti itu, jiwanya seperti itu. Walaupun secara eksplisit bagi sebagian orang tidak terbaca, tapi itu merupakan kenyataan sejarah. Jadi turunnya wahyu, adanya
risalah Islamiyah inilah yang mendorong bangkitnya peradaban Islam di Jazirah Arab dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Jadi pendorong pertama, stimulan yang awal dan akhir ya, satu-satunya baru bisa katakan stimulan ya Islam itu sendiri. Terus juga ada prinsip keikhlasan dalam Islam itu, seseorang bergerak, berdakwah, berjihad, berperang, menguasai, memerintah, itu hanya untuk mencari ridha Allah. Dorongannya ridha Allah. Nah, disinilah terlihat bahwa peradaban Islam adalah peradaban yang jauh lebih tinggi dari seluruh peradaban yang ada. Jadi bukan ambisi sekelompok manusia untuk berkuasa, bukan, tapi adalah manusia-manusia yang Allah perintahkan, Allah pilih untuk memikul risalah, menyebarkan cahaya ke seluruh dunia, cahaya tauhid, ya, cahaya ibadah, cahaya keadilan Islam. Itu stimulan pertama ya, percikan pertamanya wahyu. Dan dalam perjalanan juga yang mengarahkan mereka itu adalah wahyu-wahyu itu. Kapan berperang, kapan jangan berperang ya. Ketika masa tertentu, tahan tangan Anda. Kufu aydiyakum wa aqimus shalawati zakat. Ada perintah udhina lil ladzina yuqatalu bi annahum yuqataluna bi annahum zulimu, udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diperintah, Allah mengizinkan boleh berperang karena sudah kondisinya memang layak atau memang keadilan mengakibatkan atau memberikan legitimasi untuk melakukan hal itu. Jadi jihad Qur'aniyah dan Nabawiyah, ya, dorongan-dorongan atau arahan-arahan dari wahyu itu sendiri yang mendorong kaum muslimin untuk selangkah demi selangkah membangun peradaban. Sehingga kita bisa katakan ya, kalau membaca buku yang ditulis para orientalis, ya tentu saja mereka tidak memahami, atau mungkin bukan tidak memahami, tidak ingin membaca kenyataan ini bahwa Quran itu, bahwa peradaban Islam itu adalah peradaban yang muncul karena wahyu, dorongan ilahi, ya, misi suci yang benar, ya bukan klaim. Ya ada orang ngaku misi suci tapi klaim. Ya kita nanti kalau bicara mulainya perang salib itu ya klaim. Ya, nantilah kalau kita tiba pada saat. Nah ini bukan klaim ya, karena memang Quran itu turun. Ini kalau turun ke manusia biasa ya, Quran itu kan sebuah teks yang luar biasa ketinggian sastranya. Itu masyarakat Arab itu masyarakat yang paling menghargai kemampuan sastra, sehingga ada perlombaan ya, buat syair, buat khutbah, sampai digantung di Ka'bah yang syair yang paling indah. Muhammad datang dengan nas Quran yang mengalahkan itu. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan ini loh kata-kata saya, ini loh hasil kemampuan sastra saya. Bukan. Ini bukan dari saya gitu. Itu dari Allah. Loh, kenapa nggak Anda klaim saja, kan itu keuntungan? Ya itu amanah. Itulah ini dari sini saja sudah menunjukkan ini bukan dari manusia, dari Allah. Dan Muhammad itu Shadiqul Ab, ya, yang membawa risalah itu dengan penuh amanah. Jadi ini awal munculnya peradaban Islam. Peradaban Islam adalah sebuah fenomena sejarah yang tidak ada duanya, yang tidak selalu bisa dianalogikan dengan peradaban-peradaban lain. Tapi itu sebuah peradaban dengan proses yang ada hubungan sebab akibatnya memang gitu. Tapi pemicunya adalah risalah suci, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mukjizat yang sampai masa kini bisa dibuktikan kemukjizatannya secara saintifik, secara historis, secara logika. Nah, yang juga membuat ya sekarang poin berikutnya, bagaimana itu secara step by step terjadi. Para sahabat ya Rasulullah SAW, lalu para sahabat dan setelahnya para tabi'in, itu ketika mereka mendapatkan Al-Quran tidak dijadikan sebagai bacaan hiburan saja, ya, sekedar wawasan saja, bukan. Ya. Dikisahkan atau diceritakan oleh Abi Abdurrahman As-Sulami. Ya. Abi Abdurrahman As-Sulami ini tabi'in yang ya imam qiraat ya, bahkan para sahabat yang sighar sahabat juga belajar Quran dari beliau. Husain dan Hasan dan Husain belajar Al-Quran dari beliau. Dan beliau belajar Quran dari para sahabat. Beliau mengambil qiraat, belajar
Qiraat dari para sahabat itu dari beberapa sahabat, bukan hanya satu. Dari Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan seterusnya. Ya. Beliau mengatakan bagaimana cara interaksi mereka, para sahabat itu dengan Al-Quran. Dia katakan, haddatsana man kana yuqri'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahum kanu ya'khuduna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat. Fala ya'khuduna fil 10 al-ukhra hatta ya'lamu ma fi hadhihi min al-'ilmi wal 'amal. Fa yu'allimuna al-'ilma wal 'amal. Jadi para sahabat itu kalau mengambil dari Rasulullah SAW, mempelajari Al-Quran, 10 ayat saja dulu. 10 ayat dipelajari maknanya dan amalnya bagaimana. Ya, implementasinya bagaimana. Baru ngambil 10 lagi. Jadi, seperti itulah prosesnya. Jadi Quran dijadikan ya seperti mungkin instruksi harian lah, atau instruksi pekanan, atau instruksi bulanan ya, tergantung kemampuan mereka mengambil. Ada yang cepat sampai selesai, gitu. Ada yang ya tergantung kecepatan mereka mempelajari dan memahami dan mengamalkan. Jadi prosesnya seperti itu. Dari kata-kata kepada perbuatan, dari perbuatan akhirnya terbentuk realita baru. Realita baru dimulai dari kata-kata yang Allah turunkan. Wahyu yang Allah turunkan dipraktekkan membuat realita baru. Abdullah bin Umar cerita gitu. Laqad aishna burhatan min dahrina wa ahaduna yu'tal imana qabla al-Qur'an wa tanzilul as-surah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa nata'allamu halalaha wa haramaha wa amiraha wa zajiraha wa ma yanbaghi an yaqifa indahu minha kama ta'lamun antum al-yawma Qur'an seterusnya. Jadi semua sama ya, para sahabat itu pasti seperti itu. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud juga sama. Jadi para sahabat itu menjadikan Al-Quran itu menjadi program harian, pelajari, membentuk pola baru, ilmu baru, amal-amal baru gitu. Jadi itulah, dengan seperti itu terbentuk peradaban ya, dengan apa namanya, akumulasi perbuatan seperti itu. Itu prosesnya ya. Jadi kalau kita ingin membentuk peradaban baru, ya, realita baru yang sesuai dengan Islam, ya seperti itu. Kita pelajari Quran untuk kita amalkan, bukan untuk dihafalkan saja, ikut perlombaan selesai dapat hadiah atau dibaca gitu kan, dengan menikmati iramanya selesai, bukan. Tapi kita mempelajari isinya dan mengamalkan isinya ya sesuai dengan konteksnya ya. Ya kalau sahabat dulu Quran itu turun munajaman sesuai dengan konteks tertentu ya, tidak dari Al-Fatihah terus Al-Baqarah, bukan, kan mulainya dari Iqra kan. Setelah itu Al-Muzammil, Al-Mudaththir dan seterusnya gitu. Jadi dimulai dari ayat Makkiyah yang pendek-pendek, bukan dari depan gitu. Tapi semua diturunkan menurut konteks zaman ketika itu, akhirnya membentuk ya peradaban baru, ya realita baru. Lalu ketika Rasulullah SAW menertibkannya seperti sekarang ini. Jadi Al-Fatihah. Karena tartib mushaf ini ya itu nanti membuat kita lebih mudah untuk memahami dan mempraktekkan di generasi setelahnya. Ya. Kalau kita pakai pakai tartibnya ketika Rasulullah SAW menerima sahabat, itu konteksnya sudah berbeda. Karena kita sudah mendapatkan syariat yang lengkap. Jadi mulai dari Al-Baqarah dulu yang paling lengkap, Al-Baqarah. Setelah itu baru pelengkap berikutnya gitu. Dari Al-Fatihah ya, Al-Fatihah itu mirip seperti daftar isi Al-Fatihah itu. Lalu masuk ke bab yang paling penting, yang paling lengkap. Terusnya ya tambahan-tambahan, penguatan gitu. Jadi seperti itu. Ya kalau sahabat ya dimudahkan. Satu sisi mereka punya permasalahan karena bangsa Arab bukan bangsa yang banyak orang yang bisa baca tulis. Jadi kebanyakan buta aksara itu bahasa Arab. Tapi walaupun buta aksara, mereka bukan berarti buta budaya. Ya, artinya mereka budayanya budaya menghafal. Budaya dan hafalan mereka kuat. Ada bait, 50 bait, sekali dengar langsung hafal. Apalagi cuma Quran ya, 10 ayat ya, ringan buat mereka. Itu memudahkan mereka untuk menyerap.
Ada yang bisa menulis, ya menulis Abu Bakar, Umar, Zaid, Thabit, ditulis. Gitu. Ini dikumpulkan di akhir ya masa Rasulullah SAW, ya, di zaman Abu Bakar jadilah kitab mushaf itu. Tapi dalam proses pembentukannya itu, ya, Allah turunkan sesuai dengan kejadian-kejadian. Akhirnya ketika kita mendapatkan Al-Quran ini, kita dapat dua. Dapat sebuah kitab yang lengkap, plus konteksnya yang didapatkan lewat sababun nuzul. Ini penting, nanti kita makanya ketika mempelajari tafsir itu tidak bisa pisahkan dengan sababun nuzul, karena itu memperjelas konteksnya, sehingga kita ketika ingin mengamalkan tahu, oh ini adalah konteks seperti ini, dan konteks yang lain. Walaupun juga penting, ada yang mengatakan Quran itu turun di konteks sejarah dan sudah selesai konteksnya. Sekarang konteksnya berbeda, itu orang yang ingin mengingkari Al-Quran. Kita bukan begitu. Kita menghargai konteks sebagai cara untuk memahami, dan semakin memperjelas bagaimana sebuah ayat itu diterapkan. Itu penting ya, sabab nuzul ayat. Jadi kita perlu mengamali, bukan hanya memahami teks, tapi juga konteks. Tapi konteks itu kita pahami bukan untuk menegasi teks. Ya, ada yang gitu, jadi dibenturkan antara konteks dengan teks. Ini teksnya begitu, tapi konteksnya tidak cocok, akhirnya dihapus teks itu, kita tinggalkan. Nah, begitu. Semua teks itu kalau serius itu selalu ada konteksnya, dan konteks itu yang membuat kita bisa memahami teks itu. Teks itu maksudnya apa, penerapannya bagaimana. Jadi kalau zaman sahabat sangat mudah, karena mereka memang hidup di zaman itu, dan seluruh kejadian itu memperjelas. Kita ketika dalam memahami, kita pelajari itu semua, dan alhamdulillah semua lengkap informasinya, ya. Konteksnya, sabab nuzulnya ayat itu juga ada ditulis dalam kitab-kitab tafsir. Jadi itu pembentukan peradaban zaman Rasulullah SAW, yang juga memperkuat, ya, Allah itu memilih lokasi, ya, ikhtiar makan, wal zaman wal insan. Jadi dalam terbangunnya peradaban itu, Allah pilih yang terbaik, tempat terbaik, waktu yang paling tepat, dan manusia terbaik. Jadi kita ya sebagai orang Indonesia, ya kadang-kadang ada egonya juga nih. Oh, kita melihat bangsa Indonesia kenapa nggak dipilih gitu kan? Ada yang ketika sekarang ya dunia Arab memang tidak ideal, dan banyak yang tidak bisa teradili, akhirnya mengatakan, oh Islam Nusantara itu lebih baik dari Islam Arab. Ada seperti itu, ya. Tidak boleh begitulah. Islam itu satu kesatuan, ada persoalan satu daerah, ya di daerah yang lain memperbaiki tanpa harus merasa lebih baik. Bahkan justru ketika kita merasa itu yakunu khairum minhum, jangan-jangan yang kita hina itu lebih baik. Itu bukan akhlak Islam, ya. Jadi kita nanti ketika bicara tentang peradaban Islam yang luas dan ingin mengaktualisasi lagi zaman sekarang, kita melihat diri kita sebagai bagian integral dari umat, tanpa harus mengatakan, oh kita terpisah dengan dunia lain, dunia Arab. Nah, realitanya Allah memilih dunia Arab, karena Allah ketika memilih yang terbaik. Memang dunia Arab itu ketika itu dalam suasana jahiliyah. Jahiliyah itu seperti apa? Jahiliyah itu ketika manusia jauh dari petunjuk Allah, banyak kemungkaran. Yang sering kita pelajari itu jahiliyah itu semua jelek, dan memang jahiliyah itu jelek. Tapi masyarakat Arab ketika itu, ya, dibandingkan ya dengan peradaban sekitarnya ketika itu masyarakat yang lebih mudah diperbaiki dibanding yang lain. Kenapa? Ini unik. Banyak kita punya opini terbalik, justru masyarakat paling sulit. Ya, semua ada kesulitannya. Tapi kalau kita bandingkan sebuah masyarakat masyarakat Arab ketika itu budayanya sederhana, tidak rumit. Jadi kalau ada kemungkaran juga sederhana. Syiriknya syirik sederhana, yang menyembah berhala gitu. Yang kelihatan dengan logika-logika yang sangat jelas, akhirnya bisa dipatahkan sehingga lebih cepat. Coba seandainya turun di India misalnya. India itu syiriknya itu bercampur dengan filsafat, dengan seni dan seterusnya. Itu ngupasnya ibarat buah itu kulitnya tebal sekali gitu.
tidak seperti mungkin kulitnya sangat tipis, dia mudah mengupas. Jadi dibandingkan dengan peradaban lain, tempat-tempat lain, di sisi itu Jazirah Arab lebih tepat karena lebih mudah untuk dikupas. Gitu. Sederhana sekali, kemungkarannya sangat jelas, sehingga dalam waktu 20 tahun bisa dibersihkan dan bahkan bisa menjadi pusat penyebaran. Tempat lain mungkin perlu ratusan tahun untuk bisa menyelesaikan syubhat-syubhat, ya, mispersepsi, kesalahan, kesyirikan yang ada. Juga yang membuat tempat itu tepat, ya, Jazirah Arab memang di tengahnya dunia. Dia tidak terlalu ke timur, tidak terlalu ke barat, dia di tengah. Jadi barat dapat bisa sampai ke Eropa, timur juga dapat bisa sampai dalam waktu yang singkat. Jadi dia posisinya. Juga ketika itu Jazirah Arab adalah wilayah yang independen, tidak ada di bawah kekuasaan Romawi ataupun Yunani. Ketika itu peradaban yang besar adalah peradaban Romawi atau Yunani, ya mereka hanya menguasai di pinggir-pinggir, ya. Kalau di Jazirah Arab Utara itu daerah Syam, itu dikuasai oleh Romawi. Ya. Di saat ketika terwayat Rum itu, kalau di bagian timur Irak itu dikuasai oleh Persia. Di tengahnya Hijaz dan Najd itu independen. Itu mempermudah munculnya peradaban baru. Kalau tidak, ya berarti perseteruannya akan lama dan lebih rumit. Jadi dipilih di situ. Terus ya tadi kita sudah katakan tentang sederhananya budaya Arab sehingga mudah diperbaiki. Kalau ada salah mudah diperbaiki dan mudah diisi. Yang juga membuat kelebihan dipilihnya Jazirah Arab itu di situ adalah tempat bukan sisa, ya, atau bakoya milah Ibrahim, ya, agama Ibrahim masih ada di situ. Di situ ada haji, ada beberapa orang yang sudah memahami tauhid yang menolak penyembahan berhala. Ya, sebelum Rasulullah SAW masih ada orang yang tidak mau menyembah berhala, ya, karena dia akalnya berfungsi. Kebanyakan orang kan ikut-ikutan aja, gitu. Tapi ada beberapa orang, ya, Zaid bin Amr bin Naufal, dia tidak benar ini. Seperti ini Allah mengajarkan kita, Nabi Ibrahim tidak mengajarkan seperti itu. Tapi syariat mereka tidak melakukan syariat karena ya jaraknya mungkin terlalu jauh, ya. Tidak ada yang melakukan syariat yang seperti apa, gitu. Tapi mereka tauhidnya sudah betul, menyembah Allah. Zaid bin Amr bin Naufal, lalu Qus bin Sa'idah, gitu. Ada beberapa orang juga. Waraqah bin Naufal akhirnya belajar agama Nasrani, masuk Nasrani. Jadi di situ tempat yang tepat memang untuk muncul sebuah peradaban baru di saat itu. Tambah juga Al-Baitul Haram di situ, ya, kiblat pertama yang juga menjadi pusat sejak awal penyebaran agama tauhid dan memang akan dijadikan pusat untuk masa berikutnya lagi. Sempat digeser ke Baitul Maqdis dengan turunnya Nabi Muhammad SAW. Di awal di Mekah, awalnya masih Baitul Maqdis, lalu di Madinah tahun pertama 16 bulan dirubah. Akhirnya kiblat kembali ke Baitul Haram, ke Ka'bah lagi. Itu pilihan tempat, pemilihan manusia. Allah juga memilih Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, Inna Allah asfafa Kinanata min waladi Ismail, wasfafa Quraisyan min Kinanah, wasfafa min Quraisyin Bani Hashim, wasfafani min Bani Hashim. Jadi dari sekian kumpulan manusia itu dipilih siapa nih yang paling baik. Oh, ternyata Banu Ismail, keturunan Nabi Ismail. Ismail itu ya sebagian besar ada di Jazirah Arab situ. Dari keturunan Ismail siapa? Kinanah. Kinanah itu anak kesekian. Dari Kinanah siapa? Quraisy. Dari Quraisy siapa yang paling baik? Banu Hashim. Dari Banu Hashim siapa yang paling baik? Nabi Muhammad SAW. Karena itu ketika Rasulullah SAW menjadi Nabi, Bani Hashim itu walaupun tidak semuanya beriman, tapi mereka mempertahankan Rasul SAW, membela, gitu. Quraisy yang lain mau berusaha menyakiti, Bani Hashim menjaga. Tapi ya karena ya bukan mayoritas, tidak selalu mereka mampu menahan serangan atau menahan gangguan dari Quraisy yang lain. Sehingga Rasulullah memerlukan perlindungan yang lebih kuat, yaitu hijrah, ya, mencari pertama ke Taif, tidak dapat.
lalu akhirnya di Madinah. Seperti itu. Dan itu juga pilihan Allah. Yathrib ya, kota Madinah. Nanti kalau dibahas lagi, mengapa kota Madinah, kota Yathrib ketika itu, kelebihannya apa. Banyak juga. Itu semua pilihan-pilihan Allah. Pilihan Allah, tempat terbaik, dan manusia-manusia yang terbaik, yang cepat menyerap wahyu itu. Kalau kita bandingkan pengikut Nabi Muhammad ya, sahabat Rasulullah SAW dibandingkan dengan yang mengikuti Nabi Musa, Nabi Isa, itu kita akan lihat betapa jauh kualitasnya ya. Rasulullah SAW ya, setelah bersabar menahan siksa dari dan gangguan dari kaum Quraisy ya, akhirnya Allah muliakan dengan pengikut-pengikut yang serius di Madinah gitu. Siap membela dan siap dan begitu taatnya dengan pada Rasulullah SAW. Ya, kalau Nabi Musa ya kita lihat misalnya ya sudah dikeluarkan dari penindasan Fir'aun, masih aja Bani Israel itu ngeyel ya. Baru menyeberang ke Laut Merah, langsung katakan dia Musa ja'alana ilahan kama lahum aliha. Kita minta Tuhan, orang lain punya Tuhan banyak, kita kok cuma yang nggak ada berhala gitu, minta berhala gitu. Disuruh nyembelih Baqarah ya, nyembelih sapi ya, mereka sapi yang seperti apa dan kisahnya. Dalam hal seperti itu tidak ada dalam sahabat Nabi SAW ya. Sama setelah pindah ke Madinah ya, terfiltrasi, terseleksi manusia itu jadi manusia yang tidak percaya Rasul ada di luar ya, percaya di dalam, ada orang munafik juga akhirnya terfilter juga gitu. Dibandingkan juga dengan sahabat Nabi Isa ya, Nabi Isa juga walaupun membela Nabi Isa tapi ada pertanyaan yang unik alias tapi orang buka yunazila alaina ma'idatan minas sama, bisa nggak Tuhanmu menurunkan makanan kepada kita ya, kualitas pertanyaan seperti itu yang untuk kita mungkin kalau masa bertanya apa wahyu bisa atau tidak, ya Allah bisa melakukan segala sesuatu, tapi itu ya kalau kita bandingkan ya sahabat Nabi Muhammad SAW dengan sahabat Nabi-Nabi yang lain, ya kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad SAW, mewarisi keimanan yang kuat dari pendahulu-pendahulu kita ya. Dan kalau kita bicara tentang peradaban Islam, begitu banyak ya setelah Nabi meninggal, sahabat itu melanjutkan, lalu para tabi'in, banyak contoh-contoh pengorbanan kesolehan mereka. Sepanjang sejarah gitu, naik turun tapi tidak pernah sampai mati. Umat Islam ini bisa sakit, bisa melemah gitu, tapi tidak pernah mati. Akan selalu kembali bangkit. Seorang pemikir Mesir ya, mungkin nama ini bagi sebagian orang sensitif, tapi kontribusinya dalam kebangkitan umat itu tidak boleh disampingkan ya, nama Sayyid Qutb. Allah ya, ada orang yang salah pahami dari dua sisi, salah paham akhirnya membenci, ada yang salah paham karena saking fanatiknya akhirnya berlebihan sampai akhirnya memahami tulisan-tulisannya dengan cara berlebihan, akhirnya ya membuat aksi-aksi yang ekstrim gitu ya. Pemahaman yang tepat adalah memahami beliau menurut porsinya. Dia misalnya ketika bicara tentang masyarakat jahiliyah ya tidak memaksudkan mengkafirkan, karena maksud jahiliyah ada praktek-praktek yang tidak sesuai dengan Islam, itu jahiliyah. Jangankan masyarakat kita, zaman Nabi aja ketika Rasulullah SAW menegur Abu Dzar, kalau katakan innaka imru'un fi jahiliyah, kamu itu manusia yang memiliki sifat jahiliyah di hatimu karena mengejek orang budak hitam gitu, kan sifat jahiliyah. Sahabat Nabi gitu. Ya kalau sahabat Nabi aja masih perlu belajar Islam untuk menghapus ya, padahal itu sahabat luar biasa Abu Dzar itu. Tapi jadi ketika saya itu mengatakan masuk masyarakat sekarang ini banyak masyarakat jahiliyah, ya maksudnya ada sifat jahiliyah yang perlu. Jadi tidak boleh memahami berlebihan. Maksudnya bukan. Beliau punya ya dalam masalah peradaban ini punya analisa bagaimana sebuah generasi itu Islam ini bisa terus bangkit. Apakah sebabnya karena ada person Nabi Muhammad SAW? Tidak. Kalau ada
sebabnya hanya karena Rasulullah SAW. Kalau Rasul meninggal selesai, tapi buktinya setelah Rasul meninggal terus berlanjut. Ada 3 yang beliau catat ya sebagai sebab kuatnya Islam ini. Pertama karena Al-Quran. Para sahabat Nabi itu hanya belajar Al-Quran, dia tidak belajar ilmu filsafat ini, belajar seni memerintah dari kitab atau seni perang dari Sun Tzu misalnya, terusnya Quran aja ya. Jadi mereka mempelajari satu sumber yang bersih, murni, tapi kuat, yaitu Al-Quran. Yang kedua, mereka mempelajari Al-Quran untuk dilaksanakan. Ya, ini kan makna-makna yang sebenarnya kita semua tahu itu benar. Adanya yang mengatakan orang lain juga kita akan benar. Yang ketiga, kejarutan anil adat jahiliyah, ya halal jahiliyah mereka siap melepaskan. Sehingga itu yang membuat mereka maju. Coba kalau mereka mau menerima Quran tapi biasa jahiliyahnya tidak dilepaskan, ya tidak akan maju. Jadi 3 hal itu yang membuat atau membuat umat Islam membangun peradaban yang Qurani valid ya, itu menjadi generasi yang unik, yang sejarah mencatat tidak ada yang seperti mereka dalam prestasi-prestasi. Terus pertanyaannya ya, dulu peradaban Islam muncul di zaman itu dengan berbagai faktor yang kita sebutkan yang memang mendorong seperti itu dan sudah terjadi dan luar biasa. Zaman sekarang apakah akan kembali seperti itu atau akan bisa muncul lagi peradaban Islam? Itu kan zaman zaman onta, zaman kuda gigit besi gitu ya istilahnya ya. Quran turun di lingkungan padang pasir, nggak cocok dengan zaman sekarang, zaman internet, zaman teknologi. Itu ya orang-orang yang ya sebagian orang lah ya yang tidak dalam mempelajari Islam. Kulitnya saja ya, kalau kulitnya memang ya kulit itu tidak bisa membuat berubah, hanya membuat perubahan itu adalah benih-benihnya. Benihnya Islam itu di mana sih? Bukan di kulit-kulitnya. Terus Soekarno punya bahasa bagus, cuma sayang ya beliau kalau melanjutkan perenungannya dia tidak akan bingung antara Marxisme Islam. Islam itu cukup mencakup ya seluruh kebaikan filsafat-filsafat yang lain terrangkum dalam Islam. Dia mengatakan ambillah api Islam bukan abunya. Ya, itu benar. Jadi kalau kita ambil apinya itu apa? Apinya itu tauhid. Apinya itu adalah menghargai ilmu, akhlak, dan seterusnya. Jadi apakah peradaban Islam akan muncul lagi? Allah yang menjanjikan. Pertama janji Allah. Ya, Allah mengatakan wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kulli. Allah itu mengirim rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar ini untuk dimenangkan, untuk dimunculkan, dijadikan agama yang dominan. Apakah Allah mengatakan itu di masa tertentu? Tidak, Allah yuzhiru 'ala dini kulli sampai sepanjang masa. Mungkin sempat turun sebentar ya. Kita mungkin tinggal di zaman sekarang yang sedang turun, tapi akan turun terus ya, semua akan berubah. Yang di atas akan di bawah, yang di bawah itu dunia seperti itu. Dulu mana ya sebelum Perang Dunia Kedua, Amerika itu masih belum dilirik. Ya. Belum Perang Dunia Pertama juga gitu. Amerika adalah negara yang dijajah Inggris asalnya, tidak jajahan, dia merdeka akhirnya. Bahkan bisa membantu Inggris. Sebelum Inggris, ya, abad ke-15 misalnya, Inggris masih negara kecil ya. Yang kuat ketika itu Spanyol. Mundur lagi di abad ke-14, Spanyol apa dibandingkan dengan Khilafah Utsmaniyah? Nggak berani ngapa-ngapain. Yang terkuat dulu Khilafah Utsmaniyah. Mundur lagi Khilafah Utsmaniyah, tadinya mereka kabilah yang terusir, yang menghindari perluasan orang-orang Mongol. Gitu. Semua dunia begitu. Kita balik lagi, semua yang tadinya kecil begitu mereka membangun diri jadi kuat. Kabilah kaya yang tadinya kecil cuma 400 orang atau 400 penunggang kuda menguasai daerah di Anadol ya, di Asia Minor, masih bisa berkembang jadi Salahuddin Al-Ayyubi tadinya hanya seorang keponakan dari panglima yang nggak dikenal, begitu diikut pamannya diutus oleh Nuruddin Zinki, ternyata dia kuat, ternyata dia kompeten, akhirnya menjadi panglima besar. Itu dunia itu.
Uh, Islam juga begitu. Tadinya di atas, sekarang di bawah karena sebab-sebab yang kita akan jelaskan ya kalau kita pelajari. Itu tilkal ayamu dawiha, katakan gitu. Hari itu Allah pertukarkan. Menang kalah ada sebabnya. Ketika dia mengambil sebab-sebab kekuatan, dia akan kuat. Ketika meninggalkan sebab-sebab kekuatan, dia akan lemah. Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi ketika kita sekarang di bawah, bukan berarti akan di bawah terus. Ketika kita merubah cara berpikir kita akan berubah. Kita umat Islam seperti ini karena ada perubahan cara berpikir, ada perubahan cara memahami agama. Dulu agama dipahami sebagai misi untuk menyelamatkan dunia, sekarang agama orang memahami dengan sebagai praktek pribadi aja masing-masing. Ya udah, kalau dia praktek pribadi masing-masing, dia tidak akan menjadi katalisator kebangkitan, dia perbaikan masing-masing. Jadi Allah katakan liyudhhiru 'ala dini kulli, akan menang. Rasulullah juga mengatakan la tazalu qa'ifatin min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum zahirun. Akan selalu ada sepanjang zaman itu orang-orang yang membela agama dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya menang. Awalnya biasa, kalah menang, awalnya lemah, lalu meningkat akhirnya menang. Bahkan yang lebih tegas, Rasulullah mengatakan, masalu ummati masalul matar, la yudra awaluhu khairun am akhiruhu. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad dengan sanad yang hasan. Umatku seperti hujan. Tidak ketahuan mana yang lebih baik awalnya apa akhirnya. Semuanya baik gitu. Karena saking baiknya awal dan akhirnya semua baik. Rasulullah katakan gitu. Jadi bukan berarti udah awalnya seperti itu kita hanya tinggal sisa-sisanya, tidak. Allah katakan as-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang baik itu sullatun minal awal wa qalilun minal akhir. Jadi di generasi akhir juga masih ada orang-orang baik. Kalau ashabul yamin sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhir. Jadi di generasi akhir juga tetap ada ashabul yamin. Masih ada. Yang lebih tegas lagi, hadis riwayat Ahmad. Allah katakan, Rasulullah SAW kabarkan, la yablughanna hadzal amru ma balaghal lailu wan nahar. Wala yatrukullahu baitam madarin wala wabarin illa adkhalahu Allah hadzal din bi'izzi azizin wa bizilli dzalil izzan yu'izzu bihil Islam wa dzullan yuzillu bihil kufr. Rasulullah yang beliau katakan, Rasulullah katakan bahwa agama ini akan mencapai seluruh wilayah yang dicapai oleh malam dan siang. Mana wilayah yang dicapai oleh malam siang? Seluruh dunia. Seluruh dunia itu kalau nggak malam ya siang. Itu Islam akan mencapai itu semua. Dan beliau mengatakan, wala yatrukullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu hadzal din. Jadi semua rumah apapun, mau rumah pakai semen atau rumah pakai kulit atau rumah kemah atau apa, semua akan dimasuki oleh agama ini. Agama akan masuk di semua rumah. Bi'izzi aziz au bizilli dzalil. Dia masuk dengan kemuliaan orang yang mulia atau kehinaan orang yang hina. Maksudnya gimana? Kalau dia menerima Islam, dia akan mulia. Izzan yu'izzu bihil Islam. Kalau dia tidak masuk Islam, dia akan hina, tapi dia tidak bisa menolak agama itu. Ya, dia mungkin akan terpaksa menerimanya walaupun tidak. Saking kuatnya Islam seperti itu. Yang masuk Islam langsung dimuliakan, ya tidak dihinakan. Akan ada zaman seperti itu. Sekarang mungkin masih banyak rumah-rumah yang belum ada orang Islam. Tapi menurut hadis ini, nanti akan ada masa di mana seluruh rumah yang ada di dunia ini akan dimasuki oleh Islam. Baik dia nerima atau dia terpaksa, atau dia ya tidak ada pilihan yang lebih baik selain itu, atau dia melihat kalau tidak masuk Islam ya ketinggalan zaman lah mungkin ya, kalau zamannya nanti ya. Intinya di zaman itu seluruh rumah akan dimasuki oleh agama ini. Ya sekarang aja hampir seluruh rumah dimasuki oleh internet. Apa sulitnya Islam masuk ketika kita serius berdakwah gitu lewat internet, semua bisa masuk. Ya hadis lain ya riwayat Ahmad tentang nubuwah, setelah itu khilafah ala minhajin nubuwah, setelah itu mulakan abdan, mulakan jabriyah, khilafah ala minhajin nubuwah, itu juga bukti atau ya kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa Islam akan kembali, peradaban Islam akan muncul lagi. Bahkan seorang
seorang orientalis. Jadi dia bukan hanya orientalis biasa, tapi dia ikut dalam membuat kebijakan Inggris ya, Inggris sebagai negara imperial zaman itu yang nomor satu, penjajah nomor satu. Dia ingin menguasai seluruh dunia. Zwemer ya di House of Representatives ya, di DPR-nya gitu, DPR-nya Inggris, dia ngangkat Al-Quran. Dia katakan selama kitab ini, Al-Quran ini ada di kaum muslimin, kalian tidak akan bisa mengalahkan umat Islam. Dan dia benar. Selama ada Al-Quran, ya kita akan bisa bangkit. Gitu. Mungkin kita mungkin berapa puluh tahun, 100 tahun, lebih sekian ratus tahun, bisa menunduk sebentar gitu, karena mungkin ada ya pemahaman terhadap Islam itu sendiri juga kurang sempurna. Tapi ketika umat Islam kembali kepada Al-Quran, dia akan bangkit lagi. Dan itu yang kita ingin ulangi. Kita kembali ke Al-Quran dengan ruh yang lebih lengkap, dengan melihat dengan paradigma yang membuat umat ini menjadi sadar risalahnya, misinya sebenarnya seperti apa. Jadi bukan sekedar kitab ya tidak orang soleh secara pribadi, tapi soleh secara masyarakat, juga soleh secara bangsa gitu. Itu bagaimana? Nah, itu kita bahas. Ya, pertanyaannya, keislaman yang seperti apa yang membuat agama ini membentuk sebuah peradaban? Jadi tidak semua agama itu membentuk peradaban. Ada agama kalau cuma misalnya ritual-ritual saja, ya jadi peradaban, dia ritual. Ya, komunitas misalnya komunitas tertentu gitu melakukan ritual gitu. Ya tidak punya misi apa-apa, tidak membuat perubahan apa-apa, tidak punya sistem apa-apa, ya, dia tidak akan jadi peradaban. Agama yang jadikan peradaban adalah pertama, agama yang dibangun di atas ilmu. Ya, keimanan itu dibangun di atas ilmu pengetahuan. Islam itu seperti apa? Islam kita tahu mulainya ikhra, baca dulu. Belajar dulu, baru beriman. Pahami dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui bahwa dia pakai ilmu, bukan takut. Beriman saja, percaya saja. Di agama lain itu ada ungkapan itu, pejamkan matamu, ikuti aku. Agama lain selain Islam. Beremaja, gitu. Nggak usah berpikir, ikuti, gitu. Itu agama lain. Kalau agama Islam enggak, buka matamu agar kau mengetahui yang benar itu yang mana. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi, kalau yang bersaksi bahwa Tuhan itu adalah Allah, para malaikat dan orang-orang berilmu. Ilmu yang mengantarkan pada keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya. Umat Islam punya syair yang indah gitu. Wa fi kulli syai'in ayatun tadullu ala annahu wahid. Di setiap segala sesuatu itu ada tanda yang menunjukkan bahwa Allah itu satu. Rasionalisme kita, rasio kita itu mengantarkan, cara berpikir kita mengantarkan pada keimanan. Semakin kita berpikir dengan benar, kita sampai pada keimanan. Jadi keimanan kita bukan dibangun di atas dugaan-dugaan, doktrin atau katanya atau mimpi atau enggak. Informasi yang benar. Quran itu disampaikan dengan mutawatir, dengan sanad yang tidak mungkin orang berbohong, sangat ilmiah, bisa diuji. Ini betul nggak informasi ini dari Rasulullah SAW? Itu sanadnya mutawatir semua. Itu yang pertama. Jadi agama yang dibangun di atas ilmu. Jadi karena kita mengerti, bukan karena kita tidak mengerti, udah katanya aja percaya, ya Islam nggak begitu. Dan sangat mudah dipahami, karena itu orang kalau berpikir merenung itu akhirnya sampai pada Islam. Makanya kalau di Barat itu banyak kan. Bahkan bukan di Barat, di Indonesia juga banyak gitu. Pendeta pengen cari kelemahan Islam, baca Al-Quran malah masuk Islam. Itu banyak terjadi. Kita tahu lah ya, banyak pulang bisa sebut namanya. Yang kedua, keimanan yang dibangun di atas tauhid, bukan keimanan di atas syirik ya. Sayangnya umat Islam ini Islam sih namanya, tapi ya Allah itu hanya salah satu dari sekian sembahannya banyak. Ya esensi Islamnya nggak ada gitu. Ya menyembah, ya percaya Allah itu satu, tapi kalau ada masalah larinya kemana? Ke kuburan, pakai jimat-jimat apa gitu. Ya wali-wali. Ya yang kayak gitu tidak akan membangun peradaban. Yang membangun peradaban itu adalah
beriman kepada Allah saja. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan perkataan Rib'i bin Amir. Ya. Rib'i bin Amir itu ketika ditanya oleh Panglima Persia, kamu kesini mau ngapain? Gitu. Mau mengalahkan Persia. Kata Rib'i bin Amir, pertama, Allah mengutus kita untuk mengajak manusia min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kita mengeluarkan manusia dari penyembahan makhluk kepada penyembahan Allah saja. Yang makhluk lain itu ditinggalkan. Nah itu min juril adyan ila adlil isa wa min sa'ati dunya ila sa'atiha. Yang pertama itu tauhid, yang inti dari Islam itu bahwa manusia hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala saja. Yang lain-lain itu minggir-minggir. Ya bukan hanya berhala fisik, batu dan seterusnya, berhala-berhala non fisik juga begitu. Ketergantungan pada jabatan, pada lain. Dalam Islam itu semua makhluk sama. Yang harus ditaati utak hanya Allah. Jadi itu yang membuat umat Islam kuat. Sehingga kalau ada kesulitan-kesulitan dia hanya ke Allah, tidak galau. Angka kalau kita lihat di statistik dunia ya, angka bunuh diri itu yang paling banyak ya daerah-daerah yang tidak beriman ya. Mereka sejahtera secara ekonomi ya, di Swedia, di Jepang gitu. Kita tidak beriman pada Allah ya, rusak juga. Islam yang akan Allah bela itu Islam yang ya'budunani wala yusyriku nabi. Orang-orang yang menyembahku dan tidak mensyirikkan aku. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn. Orang yang beriman dan tidak dicampurkan keimanan itu dengan kezaliman, artinya kemusyrikan ya dalam tafsirnya, zulm di situ maksudnya. Zulmun azim itu syirik. Seperti itu. Jadi Islam yang membangun peradaban adalah Islam yang bersih dari syirik. Islam yang hanya mengangkat Allah saja. Yang berhak ditaati hanya Allah, yang benar mutlak hanya Allah. Yang lain bisa didiskusikan. Yang lain bisa jadi pilihan-pilihan, banyak alternatif. Tapi yang tidak ada alternatif adalah Allah. Allah itu hanya satu-satunya sembah. Satu-satunya kita agungkan. Satunya kita sembah. Satunya yang kita yakini kebenarannya secara mutlak. Itu paradigma kedua yang dan terpenting sebetulnya ya tentang syirik itu. Selanjutnya adalah Islam, keislaman yang seimbang, tawazun. Islam itu mengajarkan kita untuk tawazun. Bahkan Allah menciptakan dunia ini dia hanya bisa berlangsung ketika semua seimbang. Allah waba'al mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Jadi dunia itu Allah ciptakan seimbang. Kalau lebih sedikit rusak. Misalnya bumi ini bisa berputar itu, mengelilingi orbitnya itu karena pas posisinya. Kalau sedikit lebih jauh, dia akan keluar dari gravitasi matahari, terlempar keluar. Lebih sedikit dia tertarik oleh gravitasi matahari, akhirnya tertelan oleh matahari. Terus pas dia tidak keluar, tidak masuk, sehingga dia tetap bisa berputar. Begitu seluruh bintang-bintang seimbangan. Begitu juga dalam Islam begitu. Antara dunia akhirat, ya kita diperintahkan untuk memampukan dunia, tapi jangan lupa akhirat. Bahkan tujuan kita akhirat, dunia itu adalah wasilah saja. Ada segala sarana untuk sampai di akhir-akhir yang lebih besar. Jadi jangan sampai orang beribadah dunianya dilupakan. Antara damai dengan perang itu juga kalau nggak seimbang, ada orang yang udah damai, kalau mau diinjak udah nggak, jangan perang. Ada yang pengennya perang aja gitu, ini konflik aja, padahal tidak perlu konflik. Itu juga salah. Antara materi dengan ruhiyah, ada yang mengagungkan materi, semua dengan materi sampai ruhnya kering, tidak percaya dengan hal-hal yang sifatnya spiritual. Ada yang spiritual saja sampai kesehatannya tidak diperhatikan. Akhirnya juga hidupnya susah juga. Islam itu seimbang. Ya, kemarin ketika kita berpuasa itu kita lihat keseimbangan, kita hidup spiritual, berpuasa, tapi ketika waktunya buka ya buka. Bahkan ketika berbuka itu dicepatkan itu lebih Allah cintai daripada diakhirkan. Jadi kita sahur, diakhirkan itu lebih baik daripada didahulukan. Itu karena keseimbangan. Islam itu menginginkan keseimbang persis. Waktunya buka, pas buka. Di sahur, makan, tidak makan, tidak makan. Itu seimbang semua.
Ya, kalau tidak seperti itu kita akan ekstrim, dan kalau sudah ekstrim itu banyak kerusakan yang terjadi. Ya, ekstrim dalam segala hal ya, ekstrim dalam kehidupan bernegara, ekstrim dalam kehidupan berkeluarga, ekstrim dalam kehidupan pribadi itu semua salah. Kalau kalau Islam diterapkan secara seimbang, dia akan menjadi peradaban yang baik. Lalu paradigma selanjutnya adalah Islam yang mengajak, ya, keimanannya mengajak kepada kemakmuran dunia. Bukan Islam yang mengajak untuk meninggalkan dunia. Zuhud itu dalam Islam bukan berarti udah nggak usah ngurung diri aja di apa namanya, di tempat ibadah, bukan. Ibadah ada waktunya, setelah ibadah famshu fil ard. Idza nudiya lis salati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau ada azan datang. Wa idza qudiyatis shalah, selesai salat fantashiru fil ard, nyebar lagi. Islam itu seimbangnya seperti itu. Karena itu Allah memuji orang-orang yang berdagang tapi tidak melupakan salat, ya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ya. Orang-orang yang perdagangan dan transaksinya tidak merupakan dia dari sholat. Bukan orang-orang yang tidak punya perdagangan memang gitu ya. Dipuji orang punya perdagangan tapi dia tidak dilupakan dari sholat. Ya, tetap cari dunia tetap, tapi ketika sholat sedikit. Bahkan lebih afdal lagi ketika dia berdagang dia tetap ingat Allah gitu. Dan itu banyak ya, tidak ulang. Seperti itu. Jadi Islam yang mengajak manusia untuk memakmurkan, juga Islam yang adil, yang tidak melupakan hak-hak asasi manusia. Nah, gitu. Bahasanya mungkin humanis, tapi masalahnya humanisme itu diklaim bahkan bisa dijadikan oleh sebagian orang alternatif dari agama. Dia meninggikan derajat manusia. Manusia itu punya hak asasi untuk hidup, untuk berpendapat, untuk merdeka, untuk mengekspresikan. Dalam Islam itu ada. Ya. Walaqad karramna bani Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahri, wa razaqnahum minat thayyibati, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah katakan, kami muliakan bani Adam ini mulia, beda dengan seluruh makhluk yang lain. Bahkan lebih memuliakan daripada ya, peradaban Barat yang mengatakan manusia itu hanyalah keturunan monyet, ya kan? Kita bukan monyet, kita manusia beda kan. Monyet dari dulu sampai sekarang tetap aja monyet, tidak berkembang. Manusia dari itu ya manusia. Nah itu yang membangun peradaban. Kalau Islam, ya sebagian orang memahami Islam, ya, pokoknya kita ya manusia itu tidak punya hak, punyanya kewajiban saja. Tidak boleh bilang ini bilang itu, udah tua. Katakan aja apa yang dari sononya gitu. Tidak, Islam itu menghargai manusia, menghargai hak-haknya untuk hidup, untuk berekspresi. Hal yang dibolehkan banyak, yang dilarang cuma sedikit. Itulah Islam. Tidak membedakan antara hitam, antara Arab, antara Ajam, semuanya sama. Na'akum indallahi atqakum kullukum bi Adam wa Adam min turab. Itulah Islam. Kalau kita memahami dengan seperti itu, bisa terbentuk peradaban. Panjang nggak terasa juga jam 5 ya, tapi kalau masih banyak nih. Ya, ini penting juga bahwa Islam itu mewarisi akumulasi eksperimen atau perjalanan sejarah umat-umat sebelum Islam. Kita ini mewarisi risalah terakhir ya, sebelumnya Adam, Nuh dan sebagainya. Rasulullah SAW itu memberi ilustrasi. Islam ini penyempurna di seluruh prosesnya, semua terakomodasi menjadi peradaban yang sempurna. Dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan bahwa inna masali wa masala anbiya min qabli kama sali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a binatin min zawiyah faja'ala an-nasa yatufuna bihi wa yu'jabuna lahu yaquluna hal wubi'at hadhihi al-labinah fa ana al-labinah wa ana khatamun nabiyyin. Jadi Rasulullah memberi ilustrasi permisalan beliau, ya perumpamaan beliau dengan nabi-nabi sebelumnya itu seperti sekelompok manusia membangun rumah. Bangun dengan indah, tersisa satu labinah, kaki bata, belum ditaruh. Kata Rasulullah, saya lah bata terakhir. Jadi saya penyempurna dari bangunan yang dibangun seluruh nabi.
Jadi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu satu kesatuan, saling menyempurnakan. Kita kalau ingin mempelajari secara urut ya sejarah Nabi itu ada pola penyempurnaan. Jadi begini, jadi Nabi itu ya ada yang diulang-ulang ya tentang tauhid, menyembah Allah itu diulang-ulang. Ada yang dimulai dari titik A selesai sampai titik Z, ya tidak A terus tidak. Begini. Pola pertama Nabi Adam, anaknya semua menyembah Allah, tauhid semua. Sampai Asyratu Qurun dalam riwayat Ibnu Abbas, 10 generasi itu tauhid. Mulai ada syirik zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh akhirnya berdakwah kepada tauhid lagi. Ini persingkat saja sebenarnya ada detail-detailnya. Dari Nabi Nuh, Nabi Hud, Soleh, sampai Nabi Syuaib. Orang musyrik, terus dakwah beriman, Nabi dibangkitkan, mereka melawan, akhirnya dihancurkan. Dimulai dari nol lagi. Itu pola pertama. Jadi orang yang kafir, orang yang tidak menerima dakwah itu dihancurkan. Jadi dimulai dari orang-orang tauhid lagi, seolah-olah mulai dari titik Nabi Adam lagi. Pola ini berubah setelah Nabi Ibrahim berdoa. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Jadi Nabi Ibrahim berdoa, tapi dia tidak mendoakan kehancuran untuk orang-orang yang tidak mengikutinya. Dia katakan faman tabi'ani fa innahu minni. Orang yang mengikuti aku itu pengikutku. Wa man 'asani yang tidak taat padaku fa innaka ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akhirnya orang-orang yang musyrik itu tidak meninggal. Apa implikasinya? Implikasinya kehidupan berjalan walaupun dengan musyrik. Tapi generasi berubah, ya, awalnya musyrik, generasi kedua lebih ringan lagi, akhirnya dakwah Nabi Ibrahim tersebar dengan cara seperti ini. Dengan zaman Nabi Ibrahim sedikit, tapi setelah itu orang mulai, walaupun akhirnya tercampur. Orang yang beriman bisa hidup atau mungkin hidup dengan orang yang tidak beriman. Dan terbentuklah peradaban yang campur ya sejak zaman itu ya. Kalau mau dikaitkan dengan sejarah peradaban di Mesopotamia, ya kalau kita pelajari kan sejarah pertama di Mesopotamia. Yaitu tempatnya Nabi Ibrahim itu daerah itu Uruk, ya, daerah selatan. Ini mulai ada peradaban baru. Tapi sayangnya yang dominan musyrik masih. Pola itu berubah, bahkan Nabi yang terlalu cepat meninggalkan kaumnya karena tidak beriman, ditegur seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus berdakwah, nah kamu nggak beriman. Akhirnya diancam akan datang azab kepada Allah, saya akan tinggalkan kalian. Ini yang ditegur bukan kaumnya, mendengar ancaman Nabi Yusuf itu takut. Tapi ya, Nabi Yunus sudah terlanjur keluar. Akhirnya kaum ini bertobat setelah Nabi Yunus keluar. Nabi Yunusnya apa? Nabi Yunus Allah tegur, terlalu cepat kamu. Akhirnya Allah ya lemparkan ke perut ikan paus itu ya, akhirnya dia bertobat dan akhirnya kembali kepada kaum. Ini polanya berubah. Jadi yang ditegur justru Nabi yang terlalu cepat meninggalkan kaumnya. Yang berhasil Nabi yang sabar seperti Nabi Ibrahim. Jadi mulai berubah kehidupan manusia, tidak berulang lagi dari nol, tapi terus berjalan. Walaupun tidak semua beriman, tapi kehidupan terus berjalan. Dakwah terus berjalan. Pola meningkat lagi, Nabi Ibrahim punya anak Ishak dan Ismail. Ismail beliau membina masyarakat Jazirah Arab, Ishak di daerah Syam, daerah Suriah dan sekitarnya ya, Suriah, Palestina. Nabi Ishak kalau di sana ya mulai banyak diceritakan di Ishak, Nabi Ishak. Maksudnya punya anak Nabi Yakub, Yakub punya anak 12. Di antara 12 itu satu orang jadi Nabi Yusuf. Singkat cerita kita tahu, insya Allah yang tahu ceritanya Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf, singkat cerita, dia mendapat kesempatan menjadi salah satu dari penguasa di Mesir. Bahkan penanggung jawab harta mungkin menteri keuangannya lah gitu. Ini pola baru lagi. Nabi bisa memerintah, bukan hanya tidak diusir dari kaumnya atau bahkan ya, dia justru kesulitannya dari saudara-saudaranya sendiri. Ya. Tapi akhirnya dia bisa berperan serta dalam pemerintahan, bahkan membuat perubahan yang signifikan, bisa membuat sejahtera masyarakat Mesir. Itu kan pola baru lagi ya, meningkat.
Tapi Nabi Yusuf, setelah Nabi Yusuf meninggal, ya masyarakat Mesir berubah lagi, bahkan Bani Israel yang tadinya mendapat posisi justru tertindas, muncul generasi Fir'aun. Ini perjuangan berbeda lagi, perjuangan menghadapi tirani. Ya, Nabi Musa menghadapi Fir'aun, menghadapi tirani. Ini pola baru lagi ketika umat yang beriman perlu membangun komunitas baru yang bisa melawan kezaliman dan memerangi orang-orang yang musyrik ya. Bani Israel keluar, ya kalau di Mesir mereka tidak melawan karena posisinya tertindas. Ketika keluar di Sina diperintahkan berjihad, awalnya tidak mau, tapi akhirnya ya, mereka memulai ada memerangi kaum-kaum di sekitar itu. Sampai generasi berikutnya, generasi Nabi Daud. Nabi Daud akhirnya bisa terbentuk kerajaan Bani Israel ya. Mereka akhirnya umat yang beriman, umat Islam ya, gitu. Mereka karena mereka juga menyembah Allah, itu punya peradaban sendiri. Walaupun sayangnya singkat peradaban Bani Israel itu. Daud, Sulaiman, ya, setelah Nabi Sulaiman pecah Bani Israel jadi dua kerajaan, saling berperang, panjang ceritanya. Dikalahkan oleh Nebukadnezar, hancur Bani Israel. Terus yang di kerajaan utara dikalahkan oleh Asyuriyin ya, ada orang Assyuria. Nah, ini hilanglah kerajaan Bani Israel. Tadi yang pecah dua, akhirnya dua-duanya hilang. Itu pola berikutnya. Setelah Nabi Sulaiman itu pola perbaikan internal Bani Israel itu panjang. Sampai di bangkitan Nabi Isa lah, singkat cerita Nabi Isa itu bisa dikatakan revolusi akhlak moral. Sayangnya Bani Israel tidak menerima, bahkan mengusirnya, ingin membunuhnya, yang menerima kaum-kaum yang lain. Menerima Nabi Isa, akhirnya agama Nasrani tersebar di kalangan di seluruh dunia ya. Selain Bani Israel. Nabi Israel ada beberapa persen ya, tapi kebanyakan itu pola. Pola terakhir setelah Nabi Isa, pola Nabi Muhammad SAW, pola yang lengkap. Dimulai dari Mekah sampai akhirnya jadi peradabannya. Ya seperti itu.